Ketika usia mulai menua, sejatinya yang kita takutkan bukan lagi tentang kurangnya harta, melainkan tentang dosa-dosa di masa lalu yang mungkin saja belum sepenuhnya terampuni. Bulan Rajab kembali hadir, bukan sekedar sebagai bulan yang dimuliakan, tetapi sebagai pengingat bahwa waktu terus berjalan dan kesempatan untuk kembali kepada Allah semakin terbatas. Namun dengan kasih sayangnya, Allah memberikan kemudahan melalui satu amalan zikir pendek yang jika istiqomah dilakukan di bulan Rajab, insya Allah menjadi sebab diampuni segala dosa, penyelamat dari siksa kubur, penolong di yaumil akhir. Bahkan ketika dia wafat, maka haram tubuhnya tersentuh api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah. Bulan Rajab yang sedang kita jalani bukanlah bulan biasa. Allah menyebutnya sebagai salah satu dari bulan-bulan haram, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 36. Sesungguhnya, bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfuz, pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya, 4 bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Para ulama sangat memuliakan bulan Rajab sebagai waktu untuk memperbanyak istighfar, bertaubat, memperbaiki keimanan, dan menata kembali hubungan dengan Allah. Ibnun Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebut, Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, maka Ramadan adalah waktu memanen hasil. Terlebih bagi mereka yang telah memasuki usia tua, karena di fase inilah seorang hamba seharusnya lebih sering memohon ampun dan memperbaiki diri sebelum waktu benar-benar berakhir. Di usia tua, tenaga mungkin tak sekuat dulu, langkah pun tak selincah sebelumnya. Di saat yang sama, hati sering diliputi kegelisahan. Apakah dosa-dosa masa lalu yang pernah terlewat sudah benar-benar diampuni Allah? Sementara keinginan untuk terus mendekat kepada Allah justru semakin kuat. Maka wajar jika di usia seperti ini, kita merindukan satu amalan yang ringan dikerjakan, namun pahalanya bernilai besar di sisi Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Hud ayat ketiga, agar manusia memperbanyak istighfar dan kembali kepadanya, karena dari sanalah Allah menjanjikan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan. Rasulullah memberikan teladan yang sangat nyata. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, beliau beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Para ulama kemudian menjelaskan, istighfar yang dijaga dengan istiqomah, meski ringan di lisan, menjadi sebab luasnya ampunan Allah atas dosa-dosa seorang hamba. Maka para ulama menganjurkan untuk membaca satu zikir pendek, ringan di lisan, namun sangat dalam maknanya. Kalimat zikir itu adalah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, sayangilah aku, dan terimalah taubatku. Cara mengamalkannya sangat mudah. Setiap selesai sholat maghrib dan subuh, lalu baca zikir ini sebanyak 70 kali. Tidak membutuhkan tenaga besar, tidak membutuhkan waktu lama, sangat sesuai bagi mereka yang telah memasuki usia tua, ketika ibadah fisik mulai terbatas, namun kerinduan untuk kembali kepada Allah justru semakin kuat. Zikir ini bukan zikir sembarangan. Para ulama menjelaskan, rangkaian kalimat dalam zikir ini mencakup 3 permohonan agung sekaligus.
yaitu ampunan atas dosa, memohon rahmat Allah, dan diterimanya taubat seorang hamba yang ingin kembali. Karena itu para ulama menganjurkan, khususnya di bulan Rajab, bulan mulia, bulan ampunan, agar rutin membaca zikir ini dengan istiqomah. Insya Allah menjadi sebab diampuninya dosa-dosa seorang hamba, penyelamat dari siksa kubur, menjadi wasilah turunnya rahmat, serta perlindungan Allah pada hari kiamat. Istighfar yang dijaga, taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah menjadi cahaya di alam kubur dan penolong di yaumil akhir. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, tidak ada istilah terlambat bagi seorang hamba yang mau bertaubat dan memperbaiki diri. Allah tidak meminta hambanya melakukan ibadah yang berat. Allah hanya meminta kita untuk istiqomah pada zikir yang sederhana, namun dilakukan dengan penuh harap dan keikhlasan. Dan bisa jadi, satu zikir pendek yang kita jaga hingga akhir usia, insya Allah kelak akan menjadi pelindung serta penyelamat di hari akhir. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak disadari, melapangkan rizki kita, diberkahi dalam kehidupan, dan menolong kita dari fitnah dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.